Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BPK Makassar, jumpa lagi di podcast BBPK Makassar. Alhamdulillah untuk sesi hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Pindrang ya. Beliau adalah Ruslan Muhtar, Eskap NSMKap. Beliau merupakan Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD Lasindrang Pindrang. Kemudian beliau juga adalah pengurus pusat sekaligus instruktur HIPGABI, Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia. Penasaran apa yang akan kita bincangkan untuk sesi kali ini dengan tema penanggulangan kegawat daruratan sehari-hari. Saya yakin dan percaya teman-teman podcast BPK Makassar penasaran untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih penanganan kegawat daruratan sehari-hari. Nah, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya izin menyapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Selamat datang di BPK Makassar. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbagi bersama dengan teman-teman podcast BPK Makassar. Siap. Terkait tema penanggulangan kegawat daruratan sehari-hari. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bu Santi juga sehat. Alhamdulillah sangat sehat, luar biasa. Baik, untuk pertama mungkin kita harus tahu dulu nih, menurut Pak Ruslan, apa sih pentingnya belajar tentang penanggulangan kegawat daruratan? Ya, baik Bu Santi gini. Jadi yang disebut dengan kondisi gawat darurat itu adalah kondisi di mana seseorang itu membutuhkan pertolongan segera. Karena kalau tidak ditolong dengan segera itu akan ada resiko-resiko tertentu, ya, mungkin mengalami kesakitan, mungkin mengalami kecacatan atau bahkan kematian kalau tidak dilakukan penanggulangan keadaan darurat. Dan seperti kita ketahui bahwa gawat darurat itu selalu terjadi secara tiba-tiba, tidak terencana dan bisa dialami oleh siapa saja. Iya, betul sekali. Bisa terjadi di mana saja, ya, dan bisa terjadi kapan saja, seperti itu. Jadi seperti itulah pentingnya. Kenapa semua orang harus belajar tentang penanggulangan kegawat daruratan, terutama kegawat daruratan sehari-hari. Oke, jadi ibu rumah tangga pun penting ya Pak? Ya, betul sekali. Jadi ibu rumah tangga, guru sekolah, ya, kemudian pegawai kantor, ya, sopir, ya, pemadam kebakaran, polisi, semuanya harus tahu, harus belajar bagaimana melakukan penanggulangan kegawat daruratan minimal yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Ya. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman podcast, bahwa memang sangat penting nih tentang pengetahuan penanggulangan kegawat daruratan, terutama yang sehari-hari ya Pak Ruslan. Betul sekali Bu Santi. Oke, tapi sebelum lanjut untuk membahas gimana sih cara penanggulangannya kalau ada sesuatu yang terjadi secara mendadak, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari kegawat daruratan itu sendiri. Nah, Pak Ruslan boleh bagi dong ke kita apa sih yang dimaksud dengan kegawat daruratan? Ya. Jadi gini, kegawat daruratan itu sebenarnya terdiri dari dua penggal kata ya. Jadi ada gawat, ada darurat. Jadi kalau gawat itu memang ancamannya adalah ancaman kehidupan bahkan ya, bisa cacat, bisa meninggal bahkan. Sedangkan darurat itu artinya dia dalam kondisi terjadi secara tiba-tiba. Jadi gawat darurat itu bisa saja orangnya gawat tapi tidak darurat. Bisa juga orangnya darurat tapi tidak gawat. Oke, jadi ada dua kemungkinan, berapa kemungkinan ya Pak? Ya. Oke. Jadi misalnya ya, saya kasih contoh misalnya yang darurat ya tapi tidak gawat, orang kecelakaan. Ya. Tapi hanya luka-luka lecet saja. Nah, itu darurat banget. Darurat. Nah, tapi tidak gawat, tidak mengancam jiwa. Perlu ditangani? Perlu ditangani tapi secara sepintas saja. Artinya tidak perlu penanganan khusus. Darurat tapi tidak gawat. Iya, darurat tapi tidak gawat. Tapi kalau gawat, ya, gawat tapi tidak darurat. Contohnya gini, orang kena serangan jantung, ya, dia datang ke rumah sakit, mungkin masih pakai lengkap dasi, dasi, tapi dia mengalami nyeri dada, itu sudah gawat sebenarnya. Gawat. Iya, tapi dia datang dalam kondisi tidak darurat. Nah, ini kita juga harus tahu bagaimana mengenali kondisi gawat darurat, gawat tidak darurat, atau darurat tidak gawat. Oke, sudah dua Pak. Satu lagi yang gawat dan sekaligus darurat. Nah, gawat dengan darurat ini artinya dia mengalami kecelakaan misalnya ya, kecelakaan, kemudian kepalanya pecah atau mungkin lehernya patah,
kemudian masuk dalam rumah sakit, dia masuk dalam kondisi darurat dan kalau tidak ditolong bisa menyebabkan terjadinya kematian. Oke, berarti itu kondisi gawat Gawat darurat. dan darurat. Oke. Nah, seperti itu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ini teman-teman podcast BIMK Makassar tentang dari pengertiannya aja sudah sangat menarik. Nah, dari pengertian ini kan kita mau tahu nih kejadian-kejadian apa saja sih yang bisa masuk dalam kategori kasus kegawat daruratan sehari-hari nih. Ya. Mungkin bisa diinformasikan ke sahabat podcast ini. Ya, baik Bu Santi dan rekan-rekan sekalian, pemirsa. Jadi contoh-contoh mungkin ya, contoh-contoh kasus kegawat daruratan yang bisa terjadi sehari-hari, misalnya orang mengalami henti napas, henti jantung, ya, atau orang yang mengalami kesedak, ya, Kesedak. mungkin lagi makan bakso, ya, kemudian kesedak dan tidak bisa bernafas, ya, kemudian kejang-kejang pada bayi, pada anak yang demam tinggi, itu juga kasusnya gawat darurat. Contoh lain misalnya tersiram air panas, ya, atau orang tenggelam, ya, atau jatuh dari ketinggian, ya, atau mungkin tertusuk benda tajam di daerah-daerah tertentu, misalnya daerah dada, daerah kepala, daerah perut. Itu semua adalah contoh-contoh kasus-kasus gawat darurat yang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah ini khusus mungkin kita khusus lagi nih contoh-contohnya. Kemudian nanti bisa kita lihat bagaimana cara penanganan ini. Contoh di rumah tangga nih Pak Ruslan. Biasanya ibu-ibu lagi masak nih. Kondisi kegawat daruratan kasus-kasus yang biasa terjadi pada saat di rumah tangga itu. Ya. Contohnya seperti apa? Kalau di rumah tangga itu paling sering terjadi kalau untuk bayi itu kejang demam sebenarnya. Oh kejang dan Kejang demam. demam, kemudian anak-anak yang kesedak, karena anaknya itu udah pada usia-usia tertentu suka sekali memasukkan sesuatu ke Iya dalam mulut. betul. Ya, jadi anak kecil itu misalnya makan buah tidak diawasi oleh orang tuanya, kemudian bijinya ketelan, kemudian menyumbat jalan napas, itu sering sekali terjadi. Kemudian kasus lain tersiram air panas, Oh ya, misalnya. ibu-ibu nih ya, Nah, tersiram air panas. ibu lagi masak sambil main TikTokan gitu ya. Atau sambil main games, kemudian cara tidak sengaja masakannya tumpah menyiram bayi, anak ya. Oke. Atau mungkin menyiram ibu itu sendiri. Nah, itu juga kasus-kasus gawat darurat yang sering terjadi sehari-hari. Atau mungkin kalau di daerah-daerah kepulauan, daerah yang banyak sungai, pinggir laut, kasus yang sering terjadi di kejadian sehari-hari itu adalah kasus tenggelam. Tenggelam. Ya. Oke. Kasus teriris pisau juga masuk Ya, ya? teriris pisau ya, teriris pisau, kemudian terjadi perdarahan aktif gitu ya. Di samping kita mengatasi perdarahannya, juga kita mencegah terjadinya infeksi nantinya. Oke, baik. Sahabat podcast BIMK Makassar, sudah dibahas tentang contoh-contoh kegawat daruratannya. Kemudian kita perlu juga tahu nih, mungkin narasumber kita bisa nanti memberikan beberapa contoh bagaimana sih cara menangani jika terjadi kegawat daruratan itu. Mungkin ada 2 kasus yang mudah dan sering terjadi di sekitaran kita sehari-hari. Pak Ruslan bisa disampaikan contoh kasusnya seperti apa dan bagaimana cara kita seorang awan mengatasi atau mencegah dan menangani kasus-kasus tersebut. Silakan Pak. Ya, baik Bu Santi. Mungkin saya kasih contoh yang paling sering terjadi ya. Misalnya tersiram air panas. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari ada yang tersiram air panas ya, mungkin ibu yang lagi masak atau bayinya yang terkena air panas, maka langkah pertama adalah kita harus menghentikan proses luka bakarnya akibat air panas tersebut atau minyak panas tersebut. Ya. Jadi caranya adalah kita harus menyiram daerah yang terkena benda panas tersebut, air panas tersebut atau minyak panas tersebut dengan air yang mengalir. Oh, air yang mengalir ya, Air yang pas mengalir. di tempat. Ya, jadi kalau luka misalnya ada itu. keran, kita buka saja kerannya. Kita buka kerannya, kemudian misalnya tangannya tersiram minyak panas, maka alirkan air itu. Ya, Bukan dikasih odol ya Pak? Oh ya enggak, kalau odol itu buat nggosok gigi Oh ya. iya, biasanya kan ada ibu-ibu kasih odol, Ya. kasih minyak gitu. Iya, biasanya ada ibu-ibu nggak Nah ngasihnya ingat nih odol. teman-teman, gak boleh ya dikasih odol, dikasih apapun, tapi dikasih air yang mengalir. Ya, Wah, betul. informasi yang sangat bermanfaat. Lanjut lagi Pak. Ya, terus satu lagi yang harus diperhatikan bahwa tidak boleh menggunakan air es sebenarnya. Air Ya, es. meskipun ya mungkin setelah kita tersiram minyak panas atau air panas, ngasih es itu terasa nyaman gitu ya, nyaman karena dingin. Tapi sebenarnya tidak dianjurkan. Iya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan dengan air es atau es batu misalnya, itu akan merusak ujung-ujung saraf yang ada di daerah-daerah kulit. Jadi cukup dengan menyiramkan air mengalir dari keran, Iya. itu
dialirkan selama kurang lebih 30 sampai 40 menit. Itu sebenarnya semakin lama semakin baik. Oke. Sehingga proses luka bakar yang lebih lanjut terjadi di bawah kulit itu bisa dihentikan dengan proses pendinginan, ya. Oke. Nah, itu untuk penanganan contoh tersiram air panas. Boleh dong minta contoh 2 lagi ya? Ya, boleh. Tapi sebelumnya saya tambahkan lagi sedikit gini. Di samping pasta gigi yang sering orang gunakan, banyak lagi yang misalnya gini, ketika tersiram air panas kemudian terkelupas, ada yang ngasih kopi Iya, kadang-kadang, betul. ya. Ada yang ngasih madu, ya, ada yang ngasih putih telur. Iya. Sebenarnya sih bukan tidak boleh ya. Sebenarnya sih boleh-boleh saja, hanya saja memang yang dikhawatirkan adalah infeksinya. Jadi ketika kita menggunakan misalnya kopi malah bisa Tambah infeksi ya, bisa Pak? menjadi infeksi. Jadi ya paling bagus itu adalah dengan menyiram air panas. Oke. Ya. Nah, kemudian Bu Santi, ya, biasanya ketika tersiram air panas akan terbentuk apa tuh? Gelembung-gelembung biasanya ya, Pak ya? Gelembung, betul. Yang ada air di Ya, dalamnya. nah, satu hal teman-teman sekalian yang harus diperhatikan ya, ketika terbentuk gelembung, itu sebaiknya gelembung itu dibiarkan. Dibiarkan. Bukan ditusuk-tusuk, Pak? Jangan ditusuk, jangan dipecahkan gitu ya. Kecuali ya memang sudah pecah sendiri ya. Tapi kalau masih utuh, itu dipertahankan dalam keadaan utuh. Nah, fungsinya apa? Yang pertama adalah ketika kita menusuk atau merusak jaringan kulit tersebut, maka itu sudah menjadi jalan masuknya mikroorganisme. Oh, ya. Jadi kuman bisa masuk dalam situ, jadi infeksi nantinya. Ya. Yang kedua adalah kulit ini kan pelindung tuh, pelindung. Jadi ketika kulitnya itu masih utuh, yang ditandai dengan cairan itu masih tertampung di dalamnya, berarti kekhawatiran kita terkait kejadian infeksi itu tidak akan terjadi. Oke. Nah, kemudian yang keluar itu sebenarnya adalah plasma yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Oh. Ya, jadi ketika kita tidak memecahkannya, maka plasma itu tidak akan keluar dari tubuh. Dia tetap akan tertahan nanti sambil dipersiapkan lapisan kulit di bawahnya. Berikutnya ya, pengganti kulit Ya, sebelumnya betul, gitu betul. ya. Ya, jadi setelah itu matang nanti akan terkelupas dengan sendirinya. Jadi nggak usah khawatir, nggak perlu dipecahkan. Kayak Oke, gitu, ya biasanya sih saya lihat gitu Pak, ada habis kena tersiram itu kebakar, biasanya ada muncul gelembung gitu. Jadi bikin penasaran. Iya. Kayaknya ini air deh mau dikeluarin gitu ya. Iya. Sambil ditusuk gitu. Ternyata itu bisa berakibat fatal lagi teman-teman podcast, bahkan bisa terjadi infeksi. Oke, sangat luar biasa, ini baru tersiram air panas ataupun terbakar. Boleh dong satu lagi Pak. Ya, baik. Informasi yang bermanfaat yang bersifat umum yang bisa diatasi sendiri ya. Satu lagi apa ya yang enaknya ya? Kejang demam mungkin ya. Oke, atau kesedak Pak, yang kesedak biasa juga boleh, kesedak kesedak. buat ibu-ibu dan kita sendiri nih. Jadi gini, ketika ada orang kesedak, kemudian jalan nafasnya tersumbat, Iya. sebenarnya ini adalah kondisi yang benar-benar gawat darurat. Kenapa? Karena ketika terjadi sumbatan jalan nafas, maka waktunya sebenarnya itu sangat singkat. Sangat singkat untuk mencegah jangan sampai berlanjut menjadi suatu situasi yang fatal. Iya. Kalau kita terlambat dalam melakukan tindakan mengeluarkan benda asing tersebut, itu bisa berakibat kematian bagi anak yang mengalami sumbatan jalan nafas. Ya, ini bisa dialami oleh anak, bisa dialami juga oleh orang dewasa ya, Iya, jadi bukan betul. hanya anak-anak. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita menemukan kasus seperti itu, ya, jadi kalau orang dewasa itu gampang sekali mengenali sebenarnya. Iya. Jadi dari jauh kita sudah tahu, oh orang ini mengalami sumbatan jalan nafas, itu dari ciri-cirinya. Iya. Ciri-cirinya apa tuh Pak? Nah, ciri-cirinya adalah biasanya orang itu tidak bisa berbicara dan hanya memegang lehernya saja. Oke, seperti ini ya. Iya, lehernya biasanya, Oh, bukan lehernya. dadanya. Oh, lehernya. Ya. Oke. Jadi ketika kita tanya misalnya, Pak, atau kalau perempuan, Bu, Ibu kenapa? Dia nggak bisa bicara biasanya. Oh, langsung. Dia hanya memegang leher sambil menunjuk lehernya. Oh, gitu. Jadi kalau besok-besok Bu Santi melihat kasus kayak gitu, yakin itu orang mengalami sumbatan jalan nafas. Ingat, waktu kita singkat sekali, harus cepat ditolong. Nah, gimana caranya tuh? Itu, ya. Jadi penasaran kan? Oke, kita lanjut lagi dengan nih. Gimana caranya sih kalau misalnya makan di restoran, lagi makan bakso enak-enak, terus tiba-tiba tersedak, gimana cara nangannya? Oke, lanjut Pak. Misalnya makan bakso buru-buru ya, Iya. Mungkin karena memang favoritnya bakso gitu. Habis buka puasa nih Pak, buru-buru mau sholat. Iya. Capek sampai baksonya bukan lagi dikunyah tapi Iya. langsung ditelan gitu Wow. ya. Akhirnya tersedak gitu. Akhirnya tersedak. Gimana tuh Pak caranya? Cara menanganinya adalah pertama kalau misalnya memungkinkan kita suruh buka mulutnya. Oke.
Kalau benda asing itu masih kelihatan, ya misalnya bakso itu masih kelihatan, maka masukkan jari kita untuk menarik. Bisa Ya, dikeluarin. bisa. Oke. Nah, yang sulit biasanya adalah ketika benda asing itu sudah tidak kelihatan. Oke, Jadi kita sudah. suruh buka mulutnya, ternyata setelah dia buka mulut kita tidak bisa melihat benda asing itu lagi. Mungkin posisinya sudah sangat jauh ke bawah Iya. gitu ya. Maka langkah pertama adalah kita rangkul dari belakang. Oke. Jadi orangnya kita rangkul dari belakang, kemudian orangnya dibungkukkan, baru kita pukul daerah punggungnya. Pukul aja punggungnya Kencang-kencangnya. Iya. Sekeras-kerasnya pukul punggungnya orang tersebut sambil kita rangkul dari belakang. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya setelah kita pukul beberapa kali benda asing itu tidak keluar, maka rangkul dari belakang kemudian hentakkan. Oh, dihentakkan Ya, gitu ya jadi Pak? kita rangkul dari belakang kemudian kita hentakkan ke arah sini, ya, hentakkan ke arah kita. Bisa dibayangkan ya? Iya, bisa. Bisa. Dihentakkan dengan mengguncang atau cukup dihentakkan ke Ditarik atas? aja, ditarik Ke atas, aja, oke. ditarik ke arah belakang, tapi sambil diangkat Diangkat ke atas. ke atas, Ah, oke. Itu jadi- maksud saya Pak? Iya, jadi nanti Tekan ke atas betul, gitu ya, betul. oke. Ya nanti perut ini tekanan intraabdominal istilahnya, iya. jadi tekanan di dalam rongga perut itu akan menekan diafragma. Di sini Oke. ada diafragma, otot pernapasan utama. Iya. Kemudian diafragma ini akan Mendorong lagi. ya, mendorong posisi paru-paru, Oke. sehingga paru-paru nanti akan terdorong, udara akan keluar dengan cepat, Iya. dan udara itu akan mendorong benda asing Benda itu asingnya. keluar dari dalam. Meskipun sebentar biji bakso itu bisa. Ya, Oh, bisa, luar bisa. biasa. Ya. Nah, Oke. kalau misalnya itu berhasil, ya, itu berhasil, maka udah selesai persoalan. Oke. Nah, tapi tidak semuanya juga bisa Diatasi. diatasi. Oke, kita akan bahas lebih lanjut Oh, ya Pak. baik, Oke. Nah, teman-teman sudah ada 2 contoh nih. Yang pertama tersiram air panas atau terbakar itu penanganannya adalah dengan menyiramkan air mengalir. Kemudian yang kedua ada tersedak. Itu kita ada beberapa 2 cara, bisa dengan merangkul satu tangan sambil ditepuk punggungnya. Kemudian yang kedua bisa dengan merangkul semuanya sambil menghentakkan ke belakang. Ya, Cuman, nah ini gimana nih? Misalnya kita ini orang awam, terus kita melihat ada kejadian seperti itu dan kita merasa nggak mampu nih untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana cara meminta bantuannya Pak dengan kondisi hal seperti itu? ya, oke, baik. Jadi untuk kasus-kasus gawat darurat tertentu, ya seperti henti napas, henti jantung, atau kesedak seperti Iya. itu, maka langkah pertama adalah nolong dulu sebenarnya. Nolong dulu. Nolong dulu, ya nolong dulu. Nanti meminta bantuannya nanti. Oke. Karena kita kejar-kejaran dan waktu nih. Oke. Ya. Kalau misalnya ada orang lain di sekitar tempat itu, maka ya gampang. Ya, jadi kita tinggal meminta kepada orang tersebut untuk menghubungi mungkin layanan-layanan gawat darurat yang ada di sekitar kita. Oke, Ya, kalau di Indonesia sekarang kan sudah dikembangkan layanan namanya Public Safety Center (PSC 119). 119. Ya, Oke. jadi dengan menelpon ke 119, semua kabupaten kota sekarang sudah memiliki akses itu. Ya. Oke. Nah, sambil menunggu pertolongan datang, maka kita bisa lakukan langkah-langkah tadi. Oh, yang tadi. Iya. Oke. Jadi kita melakukan langkah-langkah tadi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau saya ditanya apa sih pentingnya? Terus bagaimana kalau kita tidak mampu? Maka di sinilah pentingnya kita belajar. Belajar. Ya. Oke. Belajar bagaimana melakukan penanggulangan kegawat daruratan sehari-hari. Oke, luar biasa. Makasih Pak Ruslan atas Siap. informasi dan sharingnya. Baik sahabat podcast BBK Makassar, itu tadi perbincangan dengan kita yang sangat luar biasa. Minimal kita sebagai orang awam bisa tahu gimana ketika terjadi kondisi kegawat daruratan, kita bisa menangani dan membantu menolong terlebih dahulu sambil menunggu bantuan yang akan datang. Nah, mungkin satu Pak lagi kalimat penutup untuk podcast kita, ada pesan untuk teman-teman podcast BBK Makassar, gimana kita sebagai seorang awam untuk bisa tetap terus waspada dan bisa menjaga kegawat daruratan tidak menimpa kita. Silakan Pak. Ya, baik. Jadi yang pertama adalah ya kita tetap harus waspada ya, Iya. waspada mengenali semua potensi-potensi risiko yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang kedua adalah skill atau kemampuan penanggulangan keadaan gawat darurat sehari-hari ini sebenarnya harus dikuasai oleh semua orang. Oke. Ya. Prinsipnya adalah semakin banyak orang yang mengetahui bagaimana melakukan penanggulangan kegawat daruratan sehari-hari, maka makin banyak orang yang kemungkinan bisa diselamatkan. Tertolong. Iya. Betul sekali. Iya. Jadi jangan sampai nanti misalnya kondisi itu terjadi di sekitar kita atau mungkin dialami oleh orang yang kita sayangi di dalam rumah kita, Iya. tapi kita tidak mampu untuk melakukan pertolongan itu. Waduh,
ini sangat-sangat itu ya sangat disayangkan lah Oke, ya. luar Ya biasa. mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Nah satu hal lagi ya sebelum mungkin saya kembalikan ke Bu Santi. Jadi apapun kasusnya gawat darurat itu kegawat daruratan itu kalau misalnya kegawat daruratan itu tidak bisa kita tangani dengan baik, maka secepat mungkin kita harus membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Ya, jadi dengan meminta bantuan ke ambulans atau mungkin kita harus membawa sendiri ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke, Ya. luar biasa. Terima kasih Pak Ruslan Baik, untuk Bu waktu Santi. dan sharingnya ya. Baik sahabat podcast BMK Makassar, demikian obrolan kita dengan narasumber kita. Ada 2 hal yang mungkin yang sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa pengetahuan tentang kegawat daruratan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kondisi kegawat daruratan, karena kita sudah tahu, ya minimal kita menolong terlebih dahulu sambil menunggu bantuan. Dan kalau memang tidak bisa kita atasi, segera rujuk ke layanan kesehatan yang lebih bisa menanganinya. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Terima kasih sahabat podcast BMK Makassar yang setia dengan podcast kami. Demikian untuk sesi hari ini. Tetap jaga diri, jaga keselamatan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi.